Selamat datang di channel Kasim Surgawi. Kali ini Mimin mau bahas alur solo leveling dari season 2, karena animenya juga udah rilis kemarin. Oke langsung aja guys. Akhirnya Sung Jinwoo pun keluar dari dalam gate Dungeon. Sung Jinwoo yang sedang tidur pulas terbangunkan oleh nada dering dari teleponnya, dan saat diangkat ternyata itu adalah suara adiknya. Jinwoo pun bertanya ada apa adiknya itu menelpon dirinya. Dengan nada kesal Jin Ah pun bertanya, "Apa kamu ingat? Kamu harus datang ke sekolahku hari ini." Sontak saja hal itu membuat Jinwoo menjadi panik dan keringat dingin. Wajar saja karena Sung Jinwoo melupakannya. "Jam berapa aku harus tiba di sana?" tanya Jinwoo yang masih belum tahu kapan dirinya dibutuhkan di sekolah adiknya itu. Dan setelah mengetahuinya Jinwoo segera bergegas dan mengatakan pada Jin Ah untuk tidak khawatir, karena dia tak akan telat untuk sampai di sana. Setelah selesai mandi dan bersih-bersih, Sung Jinwoo pun berpikir kalau dia mungkin harus berpakaian yang lebih bagus karena dia akan menemui guru dari adiknya. Di sebuah tempat yang nampak seperti pelayanan umum, Sung Jinwoo berada di sana, dan ternyata dia berada di sebuah bank sedang menunggu antrian untuk gilirannya. Akhirnya Jinwoo pun dipanggil oleh resepsionis yang berada di sana. Resepsionis itu bertanya, "Bagaimana saya bisa membantu Anda?" Jinwoo pun menjawab kalau dirinya ingin debit card yang baru dan mengupdate buku tabungan miliknya. Namun saat resepsionis itu melihat jumlah uang Jinwoo, dia terkejut karena melihat uang yang ada di sana berjumlah 1,4 miliar. Resepsionis itu tak percaya karena melihat Sung Jinwoo yang masih muda. Resepsionis itu kemudian bertanya pekerjaan apa yang dilakukan oleh Jinwoo, karena mungkin tak percaya orang semuda dirinya memiliki begitu banyak uang di rekeningnya. "Aku adalah pemburu," jawab Sung Jinwoo dengan tenang, dan resepsionis itu terkejut karena dia mengetahui dan banyak orang membicarakan kalau menjadi seorang pemburu menghasilkan banyak sekali uang. "Aku rasa rankingnya lumayan tinggi," gumam resepsionis itu. Dia langsung mengalihkan pembicaraan dan menawarkan Jinwoo untuk mencoba produk baru khusus VIP. Namun Jinwoo segera menolaknya. Di sekolah, adiknya merasa heran dan aneh melihat Sung Jinwoo di hadapannya. "Apa kau benar-benar Sung Jinwoo?" tanya Jin Ah karena merasa kakaknya berbeda dengan biasanya. Bagaimana tidak karena dia terlihat lebih tampan dan rapi. Dan Jinwoo pun bertanya apakah dia terlihat aneh. Namun Jin Ah takjub karena seseorang dapat berubah begitu jauh. Sung Jinwoo pun berkata, "Aku akan menemui guru adikku. Kamu mengharapkanku datang dengan baju olahraga dan sandal jepit?" Akhirnya mereka berdua pun berjalan masuk ke dalam sekolah. Para murid yang lain melongo melihat Sung Jinwoo memasuki sekolah mereka. Mereka merasa kagum melihat ketampanan Sung Jinwoo yang juga ramah pada murid lainnya. Jin Ah pun menggoda Jinwoo. "Wow, kau lumayan populer. Oh iya, omong-omong kau tidak memiliki pacar kan? Apa yang kau lakukan kemarin hingga pulang larut malam? Haruskah aku mengenalkanmu pada salah seorang siswi yang imut?" tanya Jin Ah menggoda kakaknya itu. Sung Jinwoo pun mencubit Jin Ah dan berkata untuk jangan bergurau dengannya. Sung Jinwoo pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan ternyata di dalam sana sudah ada guru Jin Ah yang menunggunya. Setelah berbasa-basi sebentar, guru itu kemudian mempersilahkan Jinwoo untuk duduk. Dan meskipun Jinwoo adalah alumni dari sekolah ini, dia baru pertama kali melihat guru di hadapannya ini. Guru itu mengatakan pada Jinwoo untuk tidak perlu khawatir tentang Jin Ah, karena dia adalah seorang yang baik dan memiliki watak yang baik juga, dan dia adalah siswa teladan, dan membuatnya tak perlu dikhawatirkan. Guru itu kemudian bertanya, "Apakah Anda tahu bahwa Jin Ah sedang mengincar kuliah kedokteran?" Dan Jinwoo pun menjawab kalau dia mengetahui hal itu. Dan gurunya mengatakan kalau dia yakin jika Jin Ah akan diterima. "Aku dengar Anda bekerja sebagai pemburu?" tanya guru itu mengalihkan pembicaraannya dan Jinwoo menjawab iya. Kemudian guru itu bertanya lagi, "Apabila Jin Ah menginginkan memiliki kemampuan, dapatkah Anda mengizinkannya menjadi seorang pemburu?" Sontak saja Jinwoo dengan tegas kalau dia akan menolak dan melarangnya. Guru itu menghela nafas lega dan berkata kalau itu sesuai dugaannya. Guru itu kemudian memberikan alasannya menanyai Jinwoo mengenai hal ini, karena baru-baru ini ada seorang murid yang mencoba keluar sekolah karena berdedikasi telah menerima pembangkitan, dan sekarang murid ini tidak menghadiri sekolah lagi. Apabila ini terus terjadi, sekolah tidak memiliki pilihan, kata guru tersebut. Namun karena dia tidak mengetahui apapun mengenai Hunter, itu sebabnya dia menanyakan hal itu pada Jinwoo. Sung Jinwoo pun bertanya, ranking apa yang diterima siswa itu? Dan gurunya pun menjawab kalau itu adalah ranking terendah.
Saat mendengarnya, Jinwo pun bergumam kalau cepat atau lambat dia akan mati karena peringkat E. Guru itu pun kemudian berkata kalau dia ingin meminta tolong dari Jinwo, karena murid ini adalah teman dari Jin Ah. Dapatkah kamu membantu berbicara padanya sehingga setidaknya dia mengikuti kelulusan? Tanya guru itu mencoba meminta tolong. Jinwo sedikit terkejut saat guru itu menyebut murid yang dibicarakannya adalah teman Jin Ah. Dia adalah seorang murid perempuan bernama Han Song-yi. Kata guru itu membuat Jinwo terkejut. Setelah semua itu, Sung Jinwo terlihat seperti sedang menunggu seseorang. Sambil bergumam Sung Jinwo merasa kalau Korea memanglah kecil. Lalu saat seorang gadis menggunakan hoodie terlihat berjalan ke arahnya, Jinwo berkata kalau dia sudah menduga kalau orang di hadapannya adalah Han Song-yi. Gadis itu terkejut, "Tuan, kenapa kamu ada di sini?" Tanya gadis itu pada Sung Jinwo yang menunggunya. Han Song-yi sedikit bingung, karena pemburu yang ingin dikenalkan oleh gurunya adalah Sung Jinwo. "Apa yang terjadi?" Tanya Han Song-yi. Namun Sung Jinwo menunjukkan foto dirinya dan Jin Ah. "Apa kamu berteman dengannya?" Tanya Jinwo. Han Song-yi akhirnya tahu kalau orang di hadapannya adalah kakak dari Jin Ah. "Kamu adalah kakaknya Jin Ah? Aku bahkan pernah ke rumah sakit dengannya sekali, tapi aku tidak pernah melihatmu," kata Han Song-yi kemudian bertanya kembali, "Apabila kamu adalah kakak Jin Ah, bagaimana bisa kamu mengenal guruku?" Dan Jinwo menjawab kalau dia tidak seberapa mengenal gurunya itu. Han Song-yi menjadi sedikit cuek karena dia mengatakan kalau dia tak tahu apa yang dikatakan gurunya itu pada Jinwo. Namun dia tak berencana untuk kembali ke sekolah, dan juga tidak berencana untuk keluar dari profesinya sebagai pemburu. "Kamu adalah seorang erang kan?" Tanya Jinwo. Dia kemudian menjelaskan kalau serangan biasa tidak akan berguna pada monster, dan perlu menggunakan senjata yang mengandung sihir. Dan jika membeli senjata itu akan rusak dengan cepat dan memaksanya untuk membeli lagi. "Ini bukan bisnis yang menyenangkan," kata Jinwo mengakhiri penjelasannya. "Jadi apa kamu berencana bertarung dengan tangan kosong? Kamu tidak bermimpi menjadi pemburu hanya karena kamu mendapat uang dari tim penyerang kan?" Tanya Jinwo. Hal itu membuat Han Song-yi menjadi sedikit kesal dan meminta Jinwo untuk menghentikan ocehannya karena Jinwo juga adalah seorang erang. Jinwo pun tersenyum dan bergumam kalau gadis ini cukup keras kepala. "Jangan khawatir, aku tidak berencana memaksamu untuk berhenti," kata Jinwo membuat Han Song-yi terkejut. Karena susah untuk menerima kenyataan dengan mata kepala sendiri bahwa ini dunia yang dingin dan kejam. Gadis itu kemudian bertanya untuk apa Jinwo ada dengannya sekarang. Dan Jinwo menjawab kalau itu untuk membuatnya menjadi pemburu yang hebat. Di bandara, seseorang baru saja selesai landing dan merasakan suasana yang berbeda. Pria itu berkata kalau dirinya mengunjungi Korea Selatan lebih cepat dari perkiraannya. Dia adalah Hwang Dong-su, seorang hunter S-rank dari Scavenger Guild USA. Lalu seorang pria lain datang untuk menyambutnya dan bahkan sedikit membungkuk. Ternyata orang yang baru saja menyambutnya adalah Woo Jin Chol dari Serikat Pemburu Korea. Woo Jin Chol dengan hormat berkata kalau dia berada di sana, karena sudah sewajarnya pemburu dari divisi pengawasan untuk menyambut dan mengawasi pemburu ranking S yang tiba di Korea. "Divisi pengawas? Apa kamu masih bekerja sebagai tangan kanan Go Gan-hye? Apabila aku menjadi kamu, aku akan memotong tangan kirinya, dan memastikan dia tidak bisa apa-apa tanpa tangan kanannya dan menguasai segalanya," kata pria berkacamata itu. Namun Woo Jin Chol nampak tak mempedulikan hal tersebut dan bertanya berapa lama Hwang Dong-su itu akan menetap di Korea. Hwang Dong-su menjawab kalau dia takkan berada di sana terlalu lama, karena akan segera kembali setelah menyelesaikan urusannya. Woo Jin Chol kemudian berkata bisnisman yang telah meninggalkan rumahnya dan pindah ke AS. Apakah itu menyangkut pemburu rang E Sung Jinwo dan rang D Yu Jinho? Langkah Hwang Dong-su terhenti sejenak. "Sesuai perkiraanku terhadap divisi pengawasan, menanyakan sesuatu yang telah diketahui, apakah kamu akan berusaha menghentikanku?" kata Hwang Dong-su lalu memasang ekspresi menyeringai pada Woo Jin Chul. Namun Woo Jin Chul berkata kalau dia hanya berdedikasi pada pekerjaannya. Lalu orang lain yang baru keluar bandara melewati mereka berdua, dan membuat suasana menjadi tenang kembali. Hwang Dong-su kemudian tersenyum dan mengatakan kalau dia menyukai Woo Jin Chul. Dia kemudian menawari Woo Jin Chul untuk bergabung bersama serikatnya, karena dia akan memperlakukannya lebih baik dari atasannya yang sekarang. Woo Jin Chol bergumam, kalau Hwang Dong-su kakak Hwang Dong-su yang menjadi alasan adanya Hwang Dong-su Hunter Rang S ini,
Telah dicurigai membunuh banyak sekali hunter seperti ia sedang memotong ekor dari seekor kadal, dan alasan mengapa serikat hunter tak bisa menyelidikinya adalah karena orang di hadapannya. Kini Sung Jinwoo dan Han Song Yi sedang berada di sebuah gate dan akan pergi berlatih. Mereka bertemu dengan Ketua An Sang Min dari Departemen Manajemen dan asistennya. Ketua An mengingat orang di sebelah Jinwoo adalah seorang murid yang pernah ikut. Ketua An bergumam kalau ranker E seharusnya tidak masalah. Dan karena ada kasus mengenai Hunter Sung Jinwoo, dia merasa tidak boleh memiliki asumsi. Aku sangat kaget mengenai telepon dari Hunter Sung Jinwoo yang menginginkan pengalaman untuk melatih anggota baru. Dan karena ini permintaan dari Hunter Sung Jinwoo, aku menerimanya tanpa peduli apapun, kata An Sang Min pada Jinwoo. Dan dia juga sudah menjelaskan kepada hunter lain dan menyuruh Jinwoo untuk tidak khawatir. Karena daerah ini merupakan daerah yang menjadi tempat munculnya gate, tidak banyak orang yang tinggal di sini. Mereka memutuskan untuk menutup penuh beberapa daerah ini. Ketua An bergumam kalau mungkin Jinwoo tertarik dengan Serikat Harimau Putih, dan merasakan pengalaman melatih anggota baru sangatlah baik. Ketua An kembali mengatakan kalau kebetulan sebuah gate rang C telah terbuka. Namun saat akan menjelaskan lebih lanjut, hunter lain memotong ucapan Ketua An dan menyuruhnya untuk berhenti berbincang. Kita di sini tidak untuk berpiknik, kata hunter itu dengan arogan kemudian pergi meninggalkan Jinwoo dan yang lain. Siapa itu? Tanya Jinwoo pada Ketua An. Ketua An menjawab kalau dia adalah ranker A baru mereka, dan tampaknya dia tersinggung ketika mendengar Ketua An menerima permintaan Jinwoo. Namanya adalah Kim Chol dan seperti yang Anda lihat, dia adalah seorang tank, kata Ketua An. Tim penyerangan ini terdiri dari 1 arang, 7 berang, 4 cerang dengan total 12 orang. Ketua An berkata mungkin tampak berlebihan dengan jumlah ranker A dan B untuk ikut dalam gate rang C, tapi mereka masih baru, dan memerlukan pengalaman penyerangan terhadap Dungeon, berusaha menjelaskan pada Jinwoo. Sung Jinwoo bergumam apabila penyerangan ini terlalu mudah, maka efeknya akan hilang, dan benar saja Han Song Yi menjadi bersemangat untuk masuk ke dalam gate Dungeon itu. Tidak mungkin dia menyadari perbedaan dirinya dan pemburu lain. Seberapa tidak bergunanya seorang hunter erang, gumam Jinwoo. Asisten Ketua An pun berbisik pada Jinwoo, karena penyerangan ini akan terlalu mudah apabila hunter Sung Jinwoo ikut. Tolong menontonlah saja dari pinggir. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam gate rang C itu. Saat Sung Jinwoo masuk ke dalam, dia merasakan sesuatu yang membuatnya merasa aneh dengan sensasinya. Hunter yang lain terkejut dengan aura dari dalam gate itu. Dimensinya berfluktuasi seperti gelombang, dan sensasi ini sangatlah berbeda dari gerbang sebelumnya. Jinwoo merasakan perasaan buruk dan merasa harus segera keluar dari dalam gate ini. Tiba 2 gate itu menyedot semua untuk masuk. Jinwoo segera mengabarkan pada Ketua An dan berteriak, "Ketua An, panggil tim penyerang utamamu segera." Hingga akhirnya Sung Jinwoo tersedot masuk ke dalam gate yang berubah itu. Asisten manajer menjadi panik karena melihat hunter Sung Jinwoo tersedot ke dalam gate-nya. Sedangkan Ketua An segera mengambil ponselnya. Ini bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dengan memanggil tim penyerang utama. Aku harus menelpon ketua segera, kata Ketua An dan mengabarkan kalau ini adalah gerbang merah. Baek Yun Ho yang mendengar kabar dari Ketua An terkejut. Bagaimana bisa gerbang merah muncul dari gate rang C? Kalau hal itu benar, aku harus ke sana dan memeriksanya sendiri, kata sang ketua Serikat Harimau Putih itu. Sementara itu, Huang Dongsu dan Wu Jinchul sedang dalam mobil dalam perjalanan. Huang Dongsu memuji mobil yang digunakan untuk menjemputnya. Namun Wu Jinchul berkata kalau ini masih belum cukup baik untuk mengantar seorang hunter S-Rang. Omong-omong, bagaimana dengan pemakaman kakakku? Tanya Huang Dongsu. Kita tidak dapat mendapatkan tubuhnya, dan penguburannya dilakukan secara tertutup. Apakah Anda ingin mengunjungi tempatnya? Kata Wu Jinchul balik bertanya. Namun Huang Dongsu berkata kalau dia tidak tertarik pada apa yang telah meninggal, dan hanya tertarik pada potongan dari kakaknya. Kalau begitu, Anda ingin pergi kemana? Tanya Wu Jinchul. Dan Huang Dongsu menjawab kalau itu sudah pasti pergi ke Dungeon. Aku akan menemukannya di Dungeon. Pemburu yang buruk pasti dapat ditemukan di dalam Dungeon, kata Huang Dongsu sambil tersenyum menyeringai. Weo Jinchul bertanya bagaimana Huang Dongsu berniat menemukan mereka di gate yang begitu banyak di Korea ini. Huang Dongsu mengatakan kalau itu bukanlah masalah di abad ke-21 ini. Kemudian Dongsu melihat ponselnya dan mengatakan kalau hunter rang E Sung Jinwoo baru saja masuk ke sebuah Dungeon.
Karena peraturan di dalam dan di luar Dungeon sangatlah berbeda, Weo Jinchul mengingatkan Dongsu. Namun Huang Dongsu malah memasang ekspresi arogan dan berkata, apakah aku mengubur mereka atau tidak? Itu bukan urusanmu Jinchul. Dan Jinchul pun mengiyakannya dengan wajah datar. Di dalam Dungeon, parti Sung Jinwoo kebingungan karena mereka tak tahu berada di mana, dan tidak terlihat seperti Dungeon. Bahkan gate-nya pun menghilang. Namun Sung Jinwoo tak merasakan ada yang mencurigakan dan mungkin gate-nya memindahkan mereka ke dunia ini. Han Song-yi bertanya pada Jinwoo, apakah ada yang salah dengan kita? Namun tiba-tiba sebuah panah es melesat ke arah Han Song-yi dan berhasil ditahan oleh Sung Jinwoo. Hal itu membuat Song-yi sangat terkejut. Namun salah satu anggota parti yang lain terkena panah es yang lain dan membuat kepanikan di antara mereka semua. Karena berkatnya jadi mengetahui kalau mereka sedang disergap dari dalam hutan. Ternyata yang menyerang mereka adalah Elves es. Sung Jinwoo tak dapat merasakan mereka dari jarak sejauh itu. Mereka yang belum pernah menemui elf seperti itu menyebutnya dengan istilah Elves es. Tapi mereka yang pernah melawan mereka pada pertempuran menggunakan istilah lain. Bukan menggunakan istilah yang cantik seperti elf. Mereka layak mendapatkan istilah lain karena mereka tanpa ampun memburu para hunter. Hiyaki. Di luar gate, Ketua Serikat Harimau Putih sedang memeriksa gatenya karena tertutup dengan rapat. Ini sangat menyebalkan. Bukankah ini Dungeon Rangche? Tanyanya pada Ketuaan. Ketuaan mengiyakannya. Kemudian Baekhyun Ho kembali bertanya apakah Ketuaan memanggil Serikat Pemburu Korea. Dan Ketuaan menjawab kalau mereka berpura-pura bodoh dan memastikan kalau ini benar-benar gate Rangche. Baekhyun Ho menggertakkan giginya sambil berpikir, gerbang merah hanya muncul di gate rang tinggi. Pasti ada kesalahan. Gate di hadapan Baekhyun Ho setidaknya berada pada rang B, dan mungkin adalah rang A apabila tak beruntung. Ketuaan bertanya, haruskah kita mengukur ranking gerbangnya dengan sensor energi sihir kita? Namun Baekhyun Ho menjawab kalau energi sihir akan berhenti mengalir saat gerbang menjadi merah, dan saat ini menjadi tak berguna. Dengan kondisi seperti itu, kita tak dapat mengetahui apa rankingnya, kata Baekhyun Ho. Berapa banyak anggota kita yang masuk? Dan berapa dari mereka yang memiliki rang tinggi? Tanya Ketua Serikat Harimau Putih itu. Ketuaan menjawab kalau 12 orang telah masuk dan Hunter rang A Kim Chol sebagai kapten dan 7 pemburu rang B. Mereka sedikit khawatir dengan rekrutan baru yang berada dalam gate itu. Baekhyun Ho menghilangkan asumsi kalau gate itu adalah rang S karena akan membuat gempar seluruh negara. Apabila ini adalah rang B, ini akan membutuhkan setidaknya 3 Hunter rang A. Namun apabila ini adalah rang A, maka setidaknya akan membutuhkan 1 rang S atau 10 rang A. Kalau begitu, apabila gerbang ini adalah rang A, aku rasa mereka semua sudah dipastikan akan mati. Kalau mereka beruntung mungkin 2 atau 3 orang Hunter rang A dan B akan keluar dengan selamat, kata Baekhyun Ho. Hal itu membuat Ketuaan menjadi gugup. Karena kenyataannya dia menambah 2 orang yang bukan anggota Serikat Harimau Putih, yaitu Jinwoo dan Song-yi. Siapa mereka? Tanya Baekhyun Ho pada Ketuaan, dan Ketuaan menjawab kalau dia adalah seorang hunter yang dirinya incar belakangan ini. Baekhyun Ho terkejut karena ada pemburu yang menarik perhatian Ketuaan. Apa ranking hunter itu? A atau B? Tanya Baekhyun Ho. Namun Ketuaan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu apakah ada hunter rang S? Akhirnya Ketuaan pun mengatakan kalau dia adalah seorang rang E. Kita kembali lagi ke dalam Dungeon, di mana Sung Jinwoo sedang menghadapi serangan Hiyaki. Jinwoo memperhatikan dengan seksama dan berkata, mata para Hiyaki ini sangat kejam. Mereka bisa langsung menarget 2 pemburu terlemah dalam tim ini. Kalau ini terjadi 2 bulan lalu, panah mereka pasti sudah diarahkan ke arahku. Namun, alih-alih gentar, Jinwoo malah tersenyum lebar. Melihat musuh yang kuat di hadapannya, ia tampak bersemangat dan tidak sabar untuk menghabisi para Hiyaki. Di sisi lain, Kim Chol, seorang ranker tertinggi di sana, berbicara kepada para hunter yang berada di bawah komandonya. Aku tidak tahu seberapa banyak dari kalian yang paham situasi ini, tapi kita berada dalam gerbang merah. Kita tidak bisa kembali sampai semua dari kita mati, atau gerbang ini terbuka. Han Song-yi, yang masih bingung, bertanya kepada Jinwoo. Tuan, apa itu gerbang merah? Jinwoo menjelaskan dengan tenang. Gerbang merah adalah gerbang khusus yang menghubungkan kita ke dunia lain.
Saat kita masuk ke dalamnya, gerbangnya akan tertutup, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa datang untuk menolong kita. Ini adalah tempat di mana kita tidak bisa kabur sampai bos Dungeon terbunuh atau pintu Dungeon terbuka dengan sendirinya. Dengan kata lain, kita terjebak di sini. Kim Chol, dengan nada tegas, kembali berkata, "Aku tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan kalian semua di Dungeon ini. Kita mungkin harus menunggu berbulan-bulan sampai Dungeon ini terbuka kembali. Dan di tempat berbahaya seperti ini, akan sangat sulit untuk mengontrol orang dalam jumlah banyak." Setelah menjelaskan situasi gerbang merah, Kim Chol memutuskan untuk membentuk timnya sendiri guna menyelesaikan Dungeon ini. Sung Jinwoo, yang mendengar rencana itu, cukup terkejut karena ia merasa bahwa orang-orang di sini tidak cukup kuat untuk menghadapi Dungeon ini sendirian. Namun, dengan penuh rasa percaya diri, Kim Chol berkata, "Bahkan jika tidak ada yang ingin menyelesaikan Dungeon ini, aku akan melakukannya sendiri." Setelah menyampaikan kesombongannya, Kim Chol memberi tawaran kepada para hunter. "Siapa yang ingin bergabung denganku?" Mendengar tawaran dari seorang rang A yang begitu percaya diri, banyak orang yang ingin mengikutinya. Namun, Kim Chol dengan tegas hanya memilih rang B dan menolak semua rang C ke bawah. Alasannya sederhana, ia tidak ingin membawa beban yang tidak diperlukan. Sung Jinwoo, yang dianggap sebagai rang E oleh Kim Chol, hanya diam memperhatikan. Dalam hatinya, Jinwoo berpikir, orang ini terlalu meremehkan situasi. Saat Kim Chol sibuk menolak semua orang, tiba-tiba seorang wanita angkat bicara. "Boleh aku pindah ke tim itu?" tanyanya sambil menunjuk ke arah Sung Jinwoo. Kim Chol, dengan sedikit bingung, menjawab, "Terserahmu." Wanita itu berjalan menuju Jinwoo, lalu berkata kepadanya, "Orang itu tidak menyadarinya. Ya, kau bukan seorang ranker biasa, kan?" Mendengar pertanyaan itu, Jinwoo justru balik bertanya, "Kalau begitu, biarkan aku bertanya padamu. Bagaimana kalian bisa begitu tenang sebagai rekrutan baru?" Wanita itu tersenyum dan menjelaskan, "Pelajaran pertama yang kami terima adalah, segalanya bisa terjadi di dalam Dungeon, terutama di bawah komando seseorang seperti Kim Chol." Ia melanjutkan, "Kim Chol itu dulunya menerima pengajaran spesial. Dia memang ditakdirkan untuk bergabung dengan tim penyerangan inti Guild White Tiger. Setelah tim selesai terbentuk, mereka mulai berpencar. Tim Kim Chol memilih mengikuti jalur utama, sedangkan tim Sung Jinwoo memutuskan untuk memasuki hutan. Dalam perjalanan, wanita yang baru bergabung dengan Jinwoo tampak memperhatikannya dengan seksama. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa Sung Jinwoo jelas bukan hanya seorang rang E. Bahkan, ia terlihat lebih kuat daripada seorang ranker biasa. Di sisi lain, tim Kim Chol menemukan tanda wilayah yang menandakan bahwa mereka telah memasuki teritori Ice Bear. Kim Chol, dengan keyakinannya, berkata, "Tim sebelah, yang dipimpin oleh seorang ranker tidak berpengalaman, pasti akan mati sia-sia." Namun, saat berpikir lebih jauh, Kim Chol mulai merasa ada yang aneh. "Tunggu sebentar," katanya pada dirinya sendiri, "tim itu punya beberapa rang C dan beberapa rang B, tapi mengapa aku berasumsi bahwa rang E itu hanya sekadar rang E?" Setelah menyadari kekuatannya, Kim Chol langsung memasang kuda-kuda. Dari dalam hutan, seekor ice bear raksasa tiba-tiba muncul dan menyerang. Kim Chol menahan serangan itu dengan tamengnya. Cakar dan jari-jari ice bear langsung bengkok setelah menghantam tameng tersebut, memperlihatkan betapa kuatnya Kim Chol. Dengan percaya diri, Kim Chol berkata, "Hanya ini, benar-benar lemah." Tanpa ragu, Kim Chol menyerang balik dan membabat habis semua ice bear yang muncul di hadapannya. Para hunter yang bergabung dalam tim Kim Chol merasa sangat beruntung berada di bawah perlindungan seorang hunter rang A seperti dia. Mereka yakin keselamatan mereka terjamin jika bersama Kim Chol. Sementara itu, di luar Dungeon, Ketua An dan Baek Yeon-ho sedang berdebat tentang Sung Jinwoo. Baek Yeon-ho masih belum bisa mempercayai potensi Jinwoo meski telah mendengar penjelasan dari Ketua An. "Aku hanya bisa berharap penuh pada Kim Chol untuk menjaga keselamatan semua orang di dalam sana," kata Baek Yeon-ho dengan tegas. Ketua An hanya terdiam.
terlihat masih memikirkan sesuatu. Bersama mereka ada seseorang bernama Jo Sung Chan, Ketua Departemen Manajemen Guild White Tiger. Bisa dibilang, Jo Sung Chan adalah penggemar berat Kim Chol. Jo Sung Chan berkata kepada Ketua An, "Dari rumor yang beredar, ada seorang pemburu rang E yang dikabarkan memiliki potensi kebangkitan. Apakah itu maksud Anda?" Kim Chol jauh lebih kuat dibandingkan seorang pemburu tanpa fondasi seperti itu. Mendengar perkataan itu, Ketua An hanya menghela napas dan berkata dalam hati, "Kita lihat saja nanti siapa yang benar saat mereka keluar dari Dungeon ini." Saat pembicaraan mereka berlanjut, sebuah mobil tiba di lokasi. Seorang pria keluar dari mobil tersebut dengan santai dan berkata, "Hei, apa yang terjadi di sini? Aku dengar ini hanya gerbang rang C. Bagaimana bisa menjadi gerbang rang A? Kenapa Ketua Guild White Tiger ada di sini?" Melihat kedatangan Huang Dongso, semua orang dari White Tiger terkejut. Dengan senyuman sinis, Huang Dongso menyapa Baek Yeon-ho. "Halo, Baek Yeon-ho. Lama tidak bertemu," katanya. Baek Yeon-ho, yang terlihat marah, langsung bertanya, "Kenapa kau ada di sini, Huang Dongso? Bukankah kau seharusnya berada di Amerika?" Huang Dongso menjawab santai, "Aku hanya mampir ke Korea untuk sebuah urusan. Tak kusangka aku akan bertemu denganmu di sini." Namun, nada santainya malah memicu emosi Baek Yeon-ho. Dengan nada tinggi, ia berkata, "Jawab saja pertanyaannya. Kenapa kau, yang seharusnya berada di Amerika Serikat, malah ada di Korea dan sekarang berada di wilayah operasi Guild White Tiger? Apa urusanmu di sini?" Mendengar pertanyaan Baek Yeon-ho yang penuh amarah, Huang Dongso menjawab dengan santai, "Aku mendengar White Tiger merekrut seseorang yang tidak seharusnya. Kalau begitu, izinkan aku bertanya juga. Apa yang kalian pikirkan saat merekrut seorang pemburu bodoh itu? Aku berbicara tentang bocah rang E itu." Baek Yeon-ho bingung dengan ucapan Huang Dongso. Dengan ekspresi serius, ia bertanya, "Siapa maksudmu?" Huang Dongso menjawab dengan nada mengejek, "Sung Jinwo. Dia adalah pemburu yang memasuki gerbang itu. Apa benar kalian merekrutnya?" Mendengar nama Sung Jinwo disebut, Baek Yeon-ho mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Bagaimana Huang Dongso bisa mengenal Sung Jinwo? Apa hubungan mereka? Kita kembali ke Dungeon bersama Sung Jinwo dan kawan-kawan. Wanita yang bersama Jinwo meminta Jinwo untuk tidak masuk lebih dalam ke dalam hutan karena hutan ini adalah teritori Ichebear. Wanita itu juga meminta Jinwo untuk kembali. Jinwo pun menjawab wanita itu bahwa karena itulah kita menuju ke dalam hutan. Jika ini teritori Ichebear, maka hanya mencemaskan beruang selagi di dalam hutan karena Ichebear lebih mudah dibanding dengan Elves S. Si wanita itu pun merenung dan menganggap yang dikatakan Jinwo ada benarnya juga. Setelah menjelaskan itu semua, Jinwo langsung memberikan mantel kepada rekan-rekannya karena akan jadi masalah jika mati kedinginan sebelum menghadapi para monster. Rekan-rekan Jinwo yang melihat dirinya menggunakan sihir spesial ruang sangat terkejut karena sihir itu hanya bisa untuk menyimpan 1 atau 2 item saja, sedangkan Sung Jinwo bisa mengeluarkan barang sebanyak itu. Rekan-rekan Sung Jinwo pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya Sung Jinwo? Ketika mereka sedang kebingungan, Jinwo menginstruksikan mereka untuk diam. Yang benar saja, iceberg telah muncul di hadapan Sung Jinwo dan kawan-kawan. Semua orang langsung panik bukan main melihat iceberg yang begitu besar muncul. Ketika seorang wanita mencoba mengalihkan perhatian iceberg, tiba-tiba Jinwo menarik mundur wanita itu. Wanita itu bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Jinwo menjawab dengan tenang, "Aku akan mengatakan dengan jelas, aku akan berburu monster ini hanya dengan diriku sendiri." Bersiap menghadapi iceberg, Jinwo langsung mengganti titlenya dari The One Who Overcame Adversity menjadi Wolf Slayer. Seperti hewan buas yang biasanya menyerang mangsanya ketika lengah, iceberg langsung mengayunkan cakarnya ke arah Jinwo. Namun, dengan kecepatan luar biasa, Jinwo melompat dan menghindari serangan itu dengan mudah. Sebelum menyerang, Jinwo bergumam dalam hati, "Jika aku menambahkan efek title ini ke levelku sekarang, cukup dengan tangan kosongku saja sudah cukup."
Bang! Dengan sekali pukulan, Jinwo menghantam kepala Ice Bear hingga terempas ke tanah. Rekan-rekan Jinwo langsung melongo, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Sung Jinwo menduduki tubuh Ice Bear yang telah tumbang sembari berkata santai, "Seperti dugaanku, karena ini musuh di tingkat berbeda, XP yang didapat juga berbeda." Terlihat tim Jinwo sedang beristirahat dan menikmati daging Ice Bear. Di sini kita mengetahui siapa nama wanita cantik ini, yaitu Park Hye-jin, seorang rang B. Salah satu rekan Jinwo mengatakan bahwa jumlah Ice Bear yang muncul mulai menurun. Lalu Park Hye-jin menjawab, "Tentu saja, karena kapten kita mengatasi mereka." Sesudah makan bersama kawan-kawannya, Sung Jinwo segera menyelesaikan misi hariannya yang meliputi push up, sit up, dan lari. Setelah menyelesaikan misi harian, Sung Jinwo melanjutkan untuk berburu di malam hari. Terlihat Sung Jinwo tengah menyusuri hutan, dan kini dia telah tiba di sarang Ice Bear. Dengan sangat santai, Sung Jinwo mengeluarkan prajurit bayangannya. Untuk pertama kalinya, Sung Jinwo memerintahkan prajurit bayangan untuk bertempur dengan para monster Ice Bear. Para prajurit bayangan mulai bertempur. Para Ice Bear tidak bisa berbuat banyak menghadapi para prajurit bayangan karena prajurit bayangan bisa beregenerasi secara terus-menerus sampai mana Sung Jinwo habis. Terlihat para penyihir bayangan mulai ancang-ancang untuk menembakkan sihirnya, dan beberapa Ice Bear langsung hangus terbakar. Sung Jinwo yang melihat keganasan prajurit bayangan berkata, "Kekuatan prajurit bayangan di luar ekspektasiku. Regenerasi gila ini hampir setara dengan keabadian. Sudah pasti membutuhkan mana dalam jumlah besar." Bos Ice Bear telah muncul dan mulai menghabisi prajurit bayangan dengan mudahnya. Terlihat mana Sung Jinwo telah habis dan hanya tersisa Igris di samping Sung Jinwo. Jinwo memerintahkan Igris untuk maju menghadapi bos Ice Bear. Menuruti perintah tuannya, Igris langsung melesat menghadapi bos Ice Bear. Serangan bertubi-tubi dari Igris terus-menerus melukai bos Ice Bear. Igris menancapkan pedangnya ke lengan bos Ice Bear dan menggoroknya sampai ke lengan. Bergerak dengan cepat, Igris berada di belakang dan melumpuhkan kakinya. Setelah melumpuhkan kaki bos, Igris berjalan santai di hadapan bos Ice Bear. Bos Ice Bear mengaum sangat keras ke arah Igris. Melihat bos Ice Bear sudah tidak berdaya, Igris langsung menebas kepala bos Ice Bear itu. Kepala bos itu melayang ke udara dan jatuh di tangkapan Igris untuk dipersembahkan kepada tuannya. Sung Jinwo melihat Igris sangat kuat. Sung Jinwo berkata bahwa dirinya tidak punya peluang jika Igris menggunakan pedangnya saat itu di levelnya yang sekarang. Sung Jinwo menganggap Igris sama kuatnya dengannya atau bahkan sedikit di atasnya. Igris meletakkan kepala bos Ice Bear di hadapan Sung Jinwo. Setelah itu dia menunduk. Jinwo pun memegang pundak Igris sembari berkata, "Kau melakukannya dengan baik." Terlihat Jinwo mendekati mayat bos Ice Bear dan berkata, "Bangkitlah." Shadow Extraction berhasil digunakan pada mayat bos Ice Bear itu. Dan sekarang bos itu menjadi anak buah Sung Jinwo. Kita beralih ke tim Kim Chol. Terlihat Kim Chol sangat kelelahan, dan armornya sudah hancur lebur tak tersisa. Di hadapan monster level tinggi, Kim Chol hanya diam tak berdaya. Kim Chol berkata, "Tidak mungkin. Aku, Kim Chol, telah gagal." Semua orang yang bersama Kim Chol telah dibantai, dimakan, diremas, dan digeprek. Kim Chol masih tidak percaya dengan apa yang terjadi pada dirinya. Menurutnya, dia adalah seseorang yang akan menjadi bagian dari Elite White Tiger. Bahkan ia telah mendapat pelatihan khusus untuk menjadi seorang elit. Tapi faktanya, ia telah gagal. Dalam kegagalannya, Kim Chol masih tidak mau mengakui bahwa dirinya telah gagal. Dia malah mencari pembenaran bahwa kegagalannya ini disebabkan oleh kekurangan makanan. Di saat dia sedang berpikir untuk membenarkan kesalahannya, tiba-tiba temannya yang sekarat berkata, "Kapten, Hyaki." Dan yang benar saja, Hyaki telah tiba dan membantai semua orang yang sekarat di sana. Terlihat Kim Chol yang panik dengan kedatangan Hyaki berteriak dan segera kabur. Pemimpin Hyaki yang melihat Kim Chol kabur terbirit-birit hanya memandangnya saja dan membiarkannya. Melihat anggota partinya yang terbantai,
Kim Chol yang ketakutan segera melarikan diri dari kepungan para Elves es itu. Sementara para Elves hanya dia menyaksikan Kim Chol melarikan diri dengan ekspresi dingin. Kim Chol menyalahkan dirinya, berpikir kalau kekalahannya disebabkan oleh kedinginan dan kelaparan karena belum memakan apapun selama berhari-hari. Begitulah dalam benaknya yang merasa superior dengan kekuatan yang dimilikinya. Saat Kim Chol berjalan di hutan, dia bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun monster yang terlihat. Namun, kemudian dia melihat banyak mayat Icebear yang tergeletak dan mengira parti Jinwo yang melakukannya. Tapi dia segera menghilangkan pikiran itu karena menurutnya, parti Jinwo tak memiliki kemampuan yang cukup. Dia pun menyalahkan semua ini sebagai perbuatan Hyaki. Sementara itu, di luar gate, Baek Yeon-ho dan Hwang Dong-su berseteru. Bahkan dengan auranya saja, membuat ketua An dan asistennya merasakan kekuatan dahsyat dari kedua hunter es rang itu. Saat kekuatan mereka akan bertabrakan, tiba-tiba Wu Jinchul menahan mereka berdua. Hwang Dong-su memujinya karena bisa menahan serangan darinya dan Baek Yeon-ho. Namun Wu Jinchul merendah dan berkata, "Jika kalian tidak menahan serangan kalian, tanganku bisa hancur." Dengan ekspresi tenang, Wu Jinchul melanjutkan, mengatakan bahwa dia sempat mencurigai Sung Jinwo mengalami kebangkitan ganda. Tapi setelah kekuatannya diuji, dia yakin Jinwo masihlah seorang hunter rang E. Hwang Dong-su tersenyum sinis dan tetap menyalahkan Jinwo atas kematian kakaknya. Dia berkata bahwa semua yang dikatakan Wu Jinchul hanyalah alasan. Hwang Dong-su kemudian memutuskan untuk pergi dan meninggalkan mereka sambil berkata bahwa dia tak bersemangat lagi dan ingin pergi tidur saja. Ketua An bergumam bahwa dialah yang paling mengetahui kemampuan Sung Jinwo, dan dia yakin Jinwo akan kembali dengan selamat. Sementara itu, parti Sung Jinwo bersenang-senang karena mereka tak perlu kedinginan dan kelaparan. Saat Kim Chol tiba, dia bingung karena tak menyangka parti dari rang bawah itu masih hidup, bahkan terlihat bersenang-senang. Hal ini membuat Kim Chol emosi, karena dia tak bisa memikirkan bagaimana mungkin parti rang rendahan bisa bertahan hidup. Dia bergumam bahwa jika saja dirinya memiliki pakaian hangat dan makanan, dia pasti bisa menang melawan Hyaki dengan mudah. Begitulah pikir Kim Chol. "Dasar brengsek," teriak Kim Chol, membuat kegaduhan di sana. Dia mengoceh tentang bagaimana parti rendahan itu memiliki pakaian hangat dan makanan yang tersedia. Parti Jinwo mencoba menjelaskan, namun Kim Chol tak mendengarkan dan hanya membenarkan pikirannya sendiri. Siapa yang menyembunyikan ini? Kim Chol masih percaya bahwa mereka menyembunyikan persediaan ini dan membuat teman-temannya mati. Kim Chol bahkan berniat mengeluarkan pedangnya, dan dia menuduh Park Hae-jin sebagai pelaku dari semua ini. Kim Chol menghitung sampai 3, menyuruh siapapun yang dia pikir menyembunyikan persediaan untuk keluar. Namun, saat Kim Chol selesai menghitung 3, tiba-tiba Jinwo muncul, mengatakan, 4, sambil menepuk kepala Kim Chol. Kim Chol tersungkur di salju hingga terlempar cukup jauh. "Memang siapa yang membiarkan teman-temannya mati? Kau aja datang-datang sudah jadi beban," kata Jinwo dengan kalem. Tiba-tiba, Sung Jinwo merasakan energi yang sangat kuat, dan dia menyuruh siapapun yang bersembunyi untuk keluar. Park Hae-jin berkata, Itu kan Sung Jinwo." Jinwo juga berkata, "Energi yang sangat mengerikan." "Yang benar saja." Lalu bos Elves es itu muncul, dan ternyata jumlah mereka lebih dari 2. Bos Elves es itu berkata, "Memang cuma ada satu orang hebat di antara para sampah ini." Sung Jinwo membalas perkataan bos Elves itu, "Apa kau menyebut kami sampah?" Bos terlihat bingung dan bertanya pada Jinwo, "Kau bisa berbicara bahasa kami?" Jinwo pun kaget dengan dirinya sendiri yang bisa memahami bahasa monster, dan dia berkata bahwa ini adalah salah satu efek dari sistemnya. Bos Elves itu memuji Sung Jinwo karena bisa memahami bahasa monster. Kini, bos itu memperkenalkan salah satu prajuritnya yang kuat. Prajurit Elves es itu tersenyum meremehkan Jinwo, tetapi tiba-tiba kepala prajurit tersebut hilang entah kemana. Ternyata, Sung Jinwo bergerak sangat cepat sembari menebas kepala prajurit itu. Mendengar bos itu banyak bicara, Sung Jinwo berkata, "Bacot." Bos itu terdiam sejenak, lalu nyengir sambil berkata, "Kau memang menarik." Sung Jinwo mencoba menyerang bos itu dengan serangan one hit,
Namun bos itu berhasil menangkisnya dengan mudah. Jinwo pun berkata, ternyata dia tidak mau menyerahkan hidupnya dengan mudah. Bos itu lalu berbicara lagi, aku punya sebuah penawaran, dan itu tidak akan merugikanmu. Namun sebelum melanjutkan, bos itu bertanya, meski kau bukan manusia, kenapa kau berada di sisi manusia? Jinwo terlihat bingung dengan pertanyaan itu. Melihat kebingungan Jinwo, bos Elves itu menjelaskan bahwa di kepalanya ada suara yang terus-menerus menyuruhnya untuk membunuh manusia. Namun, saat berhadapan dengan Jinwo, suara itu tiba-tiba menghilang. Mendengar penjelasan bos Elves, Jinwo berpikir dalam hati, suara yang menyuruh mereka membunuh manusia. Apa itu sama dengan perintah sistem? Kalau suara itu tidak berlaku bagiku, ini pasti karena aku sudah menjadi player yang berasal dari sistem. Bos Elves itu melanjutkan, mengatakan bahwa tidak perlu ada pertarungan, dan ia juga tidak ingin ada korban sia-sia di pihaknya. Namun, ada syarat, teman-teman Sung Jinwo harus dikorbankan. Dengan begitu, nyawa Jinwo akan diampuni. Setelah mendengar penawaran itu, Jinwo malah bertanya, siapa sebenarnya kalian? Dari mana asal kalian? Dan kenapa mencoba membunuh manusia? Bos Elves itu menjawab, kami itu adalah... Namun, sebelum menyelesaikan kalimatnya, bos itu tiba-tiba mengalami glitch seperti sistem yang error. Setelah itu, ia malah mengulangi perkataannya bahwa tidak perlu ada pertarungan dan meminta Jinwo menyerahkan teman-temannya agar nyawanya terselamatkan. Sung Jinwo, yang melihat kejadian aneh itu, berkata, apa itu barusan? Apa dia mengabaikan pertanyaanku? Bos Elves itu kembali menanyai Jinwo mengenai tawarannya. Bagaimana? Apa kau setuju dengan penawaran kami? Jinwo dengan tegas menjawab, aku menolak. Mendengar penolakan itu, bos Elves berkata, apa kau berencana bertarung denganku dan pasukanku? Apa kau pikir bisa bertahan melawan jumlah kami sendirian? Jinwo menjawab dengan tenang, jumlah? Apa maksudmu jumlah? Tiba-tiba, terlihat pasukan bayangan muncul di permukaan. Park Hae-jin, yang melihat monster hitam muncul tiba-tiba, berkata, apa ini? Monster? Banyak monster tiba-tiba muncul. Hae-jin terlihat melongo, dan salah satu rekannya pun berbisik, apa Jinwo itu manusia jadi-jadian? Bos Elves yang melihat Jinwo memiliki pasukan bayangan sebanyak itu berkata dengan sinis, sungguh trik murahan. Sung Jinwo balas berkata, apa ini trik murahan? Kemudian pasukan bayangan mulai menggempur pasukan Elves S. Park Hae-jin, yang menggandeng Han Songi, segera meminta teman-temannya untuk menjauhi medan pertempuran, karena ia tahu ini bukanlah pertarungan biasa. Sung Jinwo berkata dalam hati bahwa bos Elves itu bukan hanya menggertak. Meski Jinwo memiliki keuntungan dalam jumlah, ia menyadari dirinya tidak bisa membuat pasukannya bertahan lama. Prajurit bayangan memang abadi, tetapi jumlahnya akan terus berkurang jika pasukan Elves S terus-menerus menghancurkan mereka. Semenjak Jinwo telah membuat pasukannya naik level, seharusnya pasukannya bisa mengurus para elf ini. Tetapi masalah utamanya adalah bos Ice Elf. Jinwo pun mengakui bahwa bos elf itu lebih kuat darinya. Jinwo juga berkata, kalaupun aku mengeluarkan Igris, aku pasti akan tetap kesulitan. Melihat peperangan yang tidak menguntungkan di pihaknya, Jinwo berkata, prajurit biasa tidak akan bisa melakukannya. Melihat Kim Chol yang tidak sadarkan diri, Jinwo berkata lagi, aku butuh prajurit yang lebih kuat. Terlihat bos elf mengakui kehebatan Sung Jinwo, dan bos itu memperkenalkan dirinya. Namaku Baruka, dan kau? Sung Jinwo. Jinwo berlari menerjang Baruka sembari melemparkan pedang ke arah Kim Chol. Menggunakan kakinya, Jinwo melompat dan melakukan serangan vertikal, tetapi Baruka berhasil menghindarinya dengan mudah. Melihat pedang Jinwo berada di dekat kakinya, Baruka berusaha menahan pedang itu dengan kakinya. Namun, Jinwo dengan cepat mengembalikan pedangnya ke inventory dan langsung menghunuskan pedang di tangan sebelah ke arah Baruka. Lagi-lagi, Baruka dengan mudahnya menangkis serangan Jinwo. Tapi Jinwo masih belum kehabisan akal. Dengan pedang di tangan kirinya,
Jinwo langsung mengarahkan serangan ke leher Baruka. Namun, lagi dan lagi, serangan Jinwo berhasil ditahan. Baruka bahkan menendang Jinwo hingga terlempar. Melihat lawannya cukup kuat, Baruka berkata, "Sudah lama sekali aku tidak sesenang ini." Terdengar suara gemuruh di atas langit. Tiba-tiba, prajurit mage bayangan Jinwo berhasil mendaratkan bola api besar ke arah Baruka. Sung Jinwo terlihat sedikit lega melihat Baruka terkena serangan itu. Di sisi lain, Kim Chol terlihat sadar dari pingsannya. Kim Chol berkata, "Suara tadi itu pasti Sung Jinwo, brengsek." Melihat pedang ada di dekatnya, Kim Chol langsung memungutnya dengan niat menghabisi Sung Jinwo secepatnya. Sementara itu, kobaran api yang mengenai Baruka masih menyala-nyala. Tapi Sung Jinwo berkata, "Tidak mungkin bagimu mati hanya karena serangan itu. Berhenti buang-buang waktu. Keluarlah, bayangan." Dari dalam kobaran api, muncul Baruka yang kembali tanpa luka sedikitpun. Baruka, yang keluar dari api, tampak tidak sabar untuk menghabisi Sung Jinwo. Namun, Sung Jinwo tetap santai menunggu serangan dari Baruka. Di sisi lain, Mbak Hejin berteriak, "Sung Jinwo!" Saat itu terlihat Kim Chol, dengan penuh dendam, mengarahkan pedangnya ke leher Sung Jinwo. Posisi Sung Jinwo benar-benar tidak menguntungkan. Maju kena, mundur kena. Baruka pun berkata, "Sepertinya bukan cuma aku yang mengincar kepalamu." Tiba-tiba, Baruka tampak terkejut, dan Sung Jinwo berkata, "Kim Chol, seperti yang aku prediksi. Igris." Igris muncul tepat di belakang Sung Jinwo. Igris menusuk Kim Chol dan bersiap menjadikannya sate gulai. Darah pun muncrat dari mulut Kim Chol. Kim Chol yang tertusuk hanya bisa menatap Sung Jinwo dari atas. Jinwo pun berkata, "Sejak awal, aku sudah menduga hal ini." Jinwo menatap ke arah Kim Chol. Kim Chol, yang sekarat, hanya bisa berkata, "Sialan." Melihat Kim Chol telah binasa, Sung Jinwo mengucapkan mantranya, "Bangkitlah." Baruka, yang melihat Sung Jinwo berada di balik jubah Igris, berkata, "Tidak ada gunanya kau bersembunyi." Melihat tuannya dalam ancaman, Igris langsung menebas Baruka. Namun, Baruka dengan mudah menghindari serangan Igris dan melihat Jinwo berada di balik jubah Igris. Tak lama kemudian, Kim Chol yang telah dibangkitkan terlihat berdiri, kini bernama Iron. Baruka, yang merasa diabaikan oleh Sung Jinwo, cukup kesal dan berkata, "Apa kau pikir satu pasukan barumu itu bisa menghentikanku?" Jinwo menjawab, "Tentu saja tidak." Iron langsung menggunakan skill Taunt temporary. Baruka pun terprovokasi oleh skill Iron dan menjadi semakin kesal. Ia langsung memutuskan untuk menghabisi Iron terlebih dahulu. Iron, dengan kekuatannya, mampu menahan dagger milik Baruka. Saat Baruka melompat ke belakang untuk menyerang lagi, ia berkata, "Prajurit lemah ini tidak sebanding denganku." Namun, dengan cepat, Igris dan Jinwo langsung membackup Iron. Han Song, yang melihat pertempuran gila itu dengan matanya sendiri, bertanya kepada Mbak Hejin, "Nona Hejin, apa semua hunter bertarung seperti itu?" Mbak Hejin menjawab, "Kalau semua hunter bertarung seperti itu, aku tidak akan pernah mendapatkan lisensi." Han Song kemudian berkata bahwa dirinya belum pernah mendengar atau melihat hal seperti ini sebelumnya. Di medan pertempuran, Igris melompat dan menghunuskan pedangnya ke arah Baruka. Baruka mulai kesulitan menghadapi kombinasi Jinwo, Igris, dan Iron. Macraat. Jinwo berhasil menusukkan daggernya ke tubuh Baruka. Namun, melihat serangannya tidak mengenai titik vital, Jinwo berkata, dia mampu menghindari serangan vital dalam situasi seperti ini. Setelah berhasil melukai Baruka, Jinwo langsung menjauh untuk menciptakan jarak. Terlihat efek dagger yang diterima Baruka telah dibatalkan karena kekuatan Baruka yang terlalu besar. Baruka yang terluka berkata, "Kau sampah, lumayan tangguh juga." Jinwo membalas perkataan Baruka, "Kau tidak dalam posisi yang seharusnya mengatakan hal semacam itu. Bagaimana kalau kau lihat sekitarmu?" Terlihat semua pasukan Baruka telah dibinasakan oleh prajurit bayangan. Baruka yang marah besar berkata,
Kau brengsek. Semua prajuritmu pasti akan menghilang kalau aku menyingkirkanmu dulu. Baruka yang murka langsung melesat untuk menyerang Sung Jinwoo. Jinwoo pun bersiap melempar daggernya. Us! Dagger dilemparkan ke arah Baruka. Baruka, yang melihat Jinwoo melempar dagger, berkata, "Sampai-sampai kau melempar senjatamu." Namun, dengan skill Dominatores Touch, Jinwoo mempercepat laju daggernya. Matar! Dagger itu menghantam Baruka, membuatnya hancur lebur seperti kerupuk. Baruka, yang sedang murka, tidak menyadari kehadiran Iron. Iron langsung merangkul Baruka dengan penuh kasih sayang. Matar! Lagi-lagi, mage bayangan menghujani Baruka dengan bola api. Meskipun tubuhnya compang-camping, Baruka masih selamat dari serangan dahsyat itu. Baruka, yang kesal, berkata, "Kalian brengsek. Akan kubunuh kalian semua." Tanpa disadari, Jinwoo dengan gesit menusukkan daggernya ke titik vital Baruka. Jinwoo pun berkata, "Lihat, sepertinya ini sudah berakhir." Sambil menggenggam tangan Jinwoo, Baruka berkata, "Kau pikir siapa yang kau hadapi ini?" Baruka terlihat menyadari ada ancaman di belakangnya. Namun, ia tidak sempat merespons ancaman itu dan matar. Iron menghantam tubuhnya dengan serangan telak. Baruka tersungkur ke tanah. Jinwoo berkata, "Aku sudah bilang, kan? Ini sudah berakhir." Jinwoo merasa sangat lega karena peperangan ini akhirnya usai. Bos Dungeon telah dikalahkan, dan level Jinwoo pun meningkat. Di sisi lain, Iron masih terus menghantam tubuh Baruka dengan semangat tinggi, seolah-olah sedang menyiapkan menu Baruka geprek. Jinwoo menyuruh Iron untuk berhenti sambil berkata dalam hati, meski dia sudah jadi prajurit bayangan, kedunguannya tetap tidak hilang. Menatap rekannya, Jinwoo hanya bisa menghela napas melihat Iron yang bersorak-sorai dengan tingkahnya yang tidak jelas. Terlihat portal telah terbuka kembali. Semua orang di sana merasa senang karena akhirnya mereka bisa pulang dengan selamat. Namun, sebelum meninggalkan Dungeon, Jinwoo menatap mayat Baruka dan berencana untuk menjadikannya prajurit bayangan. Ketua An mengatakan bahwa sudah 1 minggu berlalu di dalam Dungeon. Ketua An meminta Baek Yeon-ho untuk pulang duluan dan membiarkan dirinya dan tim berjaga di sekitar gate. Diminta pulang oleh Ketua An, Baek Yeon-ho mengatakan, "Aku akan menunggu sampai pagi." Karena Yeon-ho masih mengkhawatirkan keadaan anggotanya yang berada di dalam gate. Namun, tiba-tiba Red Gate itu terbuka, dan terlihat orang-orang mulai keluar dari sana. Di antara orang-orang yang keluar dari gate, Baek Yeon-ho berharap Kim Chol ada di salah satunya. Terlihat 3 hunter dari White Tiger keluar terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Sung Jinwoo dan Han Song-yi. Ketua An, yang melihat Jinwoo keluar dari gate, tampak sangat bersemangat setelah melihat Dungeon tersebut lenyap. Baek Yeon-ho berkata, "Cuma hunter yang rang rendah saja yang selamat. Tidak ada rang A atau bahkan satupun rang B. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana?" Saat Jinwoo dan Han Song-yi hendak meninggalkan tempat itu, Baek Yeon-ho memegang pundak Jinwoo sambil berkata, "Tunggu, ayo kita bicara sebentar." Jinwoo membuang tangan Baek Yeon-ho dari pundaknya sambil berkata, "Saat ini aku lelah. Kalau ada yang kau inginkan, tanyakan saja kepada anggota Guild MU." Baek Yeon-ho, yang diperlakukan seperti itu oleh Sung Jinwoo, marah dan langsung menggenggam erat pundak Jinwoo sambil berkata, "Ini bukan permintaan, tapi perintah. Aku adalah master dari White Tiger Guild. Bisa dibilang ini juga ancaman. Kami sudah kehilangan anggota karena kejadian ini. Sebagai Guild Master, bukankah aku berhak bertanya?" Jinwoo merespons perkataan Baek Yeon-ho dengan santai. "Apa urusanku?" Dengan penuh kesal, Jinwoo melanjutkan, "Aku sudah menyelamatkan 3 orang. Kalau kau seorang Guild Master, seharusnya kau berterima kasih padaku dulu." Karena situasi semakin memanas, Baek Yeon-ho menurunkan egonya dan meminta maaf kepada Sung Jinwoo. Jinwoo pun pergi meninggalkan tempat itu bersama Han Song-yi. Setelah dicuekin oleh Jinwoo, Baek Yeon-ho bertanya kepada Mbak Hejin, "Siapa dia, dan kenapa dia terlihat begitu kesal?" Mbak Hejin menjawab, "Aku juga tidak tahu.
Setelah dia mengalahkan bos, dia mengucapkan sesuatu 3 kali di depan mayat bos itu. Namun, sebelum Mbak Hejin menyelesaikan penjelasannya, Ketua An memotong pembicaraannya dan berkata, Sung Jinwo sebenarnya adalah orang baik, dan mungkin saja tadi dia hanya sedang lelah. Baek Yeon-ho merasa heran. Kenapa dia begitu percaya diri menghadapiku? Bahkan jika aku bertarung melawannya, bisa-bisa aku kehilangan lenganku, pikir Baek Yeon-ho. Setelah memikirkan hal tersebut, Baek Yeon-ho menyuruh Ketua An untuk segera merekrut Sung Jinwo. Mendengar dirinya disuruh merekrut Jinwo, Ketua An tersenyum dan berkata, penilaianku tentang Sung Jinwo tidaklah salah. Kita beralih ke Sung Jinwo yang sedang dalam perjalanan pulang. Di sini, kita mengetahui alasan mengapa Jinwo begitu kesal. Jinwo kesal karena dirinya gagal menjadikan Baruka sebagai pasukan bayangannya. Jinwo terus bertanya-tanya, apakah karena Baruka terlalu kuat sehingga aku tidak bisa mengekstrak bayangannya? Namun, sebagai gantinya, Jinwo mendapatkan dagger milik Baruka yang memiliki status sangat luar biasa. Terlihat Jinwo telah sampai di apartemen Han Songi. Han Songi berterima kasih kepada Jinwo dan mengatakan bahwa dirinya akan menemui Jinwo lagi di lain hari. Jinwo yang seminggu dalam Dungeon tidak sadar bahwa hari telah berganti tepat pukul 4 pagi yang dimana hari ini ada jadwal raid bersama Jinho. Kita beralih ke pagi hari yang cerah, di mana Jinho sudah datang untuk menjemput Jinwo. Melihat Jinho sudah berada di depan apartemennya, Jinwo berkata, kau naik taksi dengan pakaian itu? Padahal aku berencana menjemputmu. Jinho membalas, Hyungnim kan yang membantuku, jadi aku yang seharusnya menjemput. Ayo berangkat, Hyungnim. Hyungnim berarti kakak atau senior yang dihormati. Namun, sebelum menuju ke tempat tujuan, Jinwo mengajak Jinho untuk belok dulu karena ingin menjemput seseorang. Jinho yang bingung bertanya, menjemput siapa? Hyungnim. Jinwo menjawab sambil menelepon, tunggu sebentar, dia sudah ada di depan. Tak lama kemudian, Han Songi keluar dan menghampiri mereka. Jinho yang melihat Han Songi berkata dengan bingung, si Songi itu maksudmu? Kau saling mengenal dengannya? Bagaimana kau tahu nomornya dan bisa bicara begitu akrab? Jinho lalu bertanya lagi, Hyungnim, apa aku harus mulai memanggil Songi dengan sebutan Nunim sekarang? Dia adalah seorang kakak yang cantik, kan? Saat Han Songi mendekat, terlihat dia memang sangat cantik, membuat suasana menjadi canggung tapi hangat. Han Songi memasuki mobil sambil menyapa Jinho dengan ramah. Jinho terlihat sangat tercengang melihat betapa dekat hubungan Jinwo dan Han Songi. Jinwo dan Han Songi pun mulai bercakap-cakap. Apa kau bisa tidur semalam? Tanya Jinwo. Aku tidak bisa tidur, jawab Han Songi. Kau pasti lelah. Coba istirahat lagi di mobil, saran Jinwo. Kalau opa sendiri bagaimana? Tanya Han Songi balik. Aku cuma tidur sebentar. Aku sampai rumah sekitar jam 4 pagi, jawab Jinwo santai. Mendengar pembicaraan mereka, Jinho terkejut dan berpikir dalam hati, tidak bisa tidur? Lelah? Dia sampai rumah jam 4 pagi? Dan dia bilang hanya teman adiknya? Tidak tahan lagi, Jinho pun berkata pada Jinwo, Hyungnim, Han Songi itu masih gadis kecil, tahu. Namun Jinwo seperti orang bodoh yang tidak mengerti maksud dari Jinho. Akhirnya Jinho pasrah dan tak ingin berpikir yang tidak dua tentang Jinwo. Jinwo menyuruh Jinho untuk segera saja melanjutkan perjalanan agar cepat sampai. Setelah mereka memasuki Dungeon, para prajurit bayangan Sung Jinwo dengan mudah membabat habis para monster yang ada. Jinho, yang menyaksikan kekuatan Jinwo untuk pertama kalinya, terlihat sangat terkejut. Dengan suara gemetar, ia bertanya, Hyungnim, monster apa ini? Jinwo baru menyadari bahwa Jinho belum mengetahui tentang kemampuannya. Ia pun menjawab santai, ini salah satu skillku. Jinho, yang masih bingung, bertanya lagi, Hyungnim bisa summon monster dengan skill. Sambil tersenyum tipis, Jinwo menjawab, sulit dijelaskan, tapi intinya mereka bisa disuruh bertarung, membantu, dan sebagainya. Jinho, yang merasa tidak berguna, berkata pasrah, Hyungnim, boleh tidak kalau aku saja yang mengumpulkan Magic Crystal?
Aku merasa hanya jadi beban. Melihat tingkah Jinho, para prajurit bayangan mulai membantu mengumpulkan Magic Crystal dan menyerahkannya pada Jinho. Walaupun tanpa takut, Jinho akhirnya menerima bantuan itu dengan senang hati. Jinwo tersenyum puas melihat interaksi antara Jinho dan prajurit bayangannya. Setelah menyelesaikan raid bersama Jinho sebanyak 19 kali, Jinwo akhirnya berhasil menyelesaikan janjinya. Sementara itu, di Amerika Serikat bagian timur, di sebuah Dungeon Rang A, seorang hunter bernama James tengah menghadapi sosok monster humanoid yang mengerikan. James terlihat ketakutan dan tidak percaya bahwa seluruh anggota partinya telah dikalahkan dengan mudah oleh monster tersebut. Monster itu mendekati James dan berkata dengan suara tenang, "Aku tidak membunuh teman-temanmu. Mereka hanya kupingsankan." James tetap ketakutan, dan monster itu bergumam, "Oh, dia tidak paham ya. Lagi pula, mana ada yang bisa memahamiku." Lalu monster itu berkata lagi, "Aku ini orang Korea. Aku ingin pulang." Kita kembali ke Korea, di sebuah restoran tempat Jinwo dan Jinho sedang makan bersama. Jinwo bertanya, "Apa rencanamu sekarang, Jinho, setelah semua raid ini selesai?" Jinho menjelaskan bahwa dirinya baru saja menyelesaikan ujian untuk menjadi Guild Master. Setelah mendapatkan lisensinya, ia akan berbicara dengan ayahnya mengenai hal itu. Sung Jinwo, dalam hati, berpikir, lumayan juga bisa dapat bangunan seharga 30 miliar won, tapi itu hanya tambahan. Tujuan utamaku tetaplah menaikkan level. Karena aku sudah menyelesaikan tujuanku, aku tidak perlu berkeliaran bersama Jinho lagi. Jinho, yang mulai mabuk, bertanya, "Hyongnim, apa rencanamu setelah ini?" Jinwo memandangi kunci kastil iblis di tangannya dan berkata, "Ada tempat yang ingin kukunjungi, jadi aku tidak bisa dihubungi untuk sementara waktu." Mendengar itu, Jinho berkata dengan nada sedih, "Hyongnim, kalau aku mengganggu, bilang saja. Aku tidak akan mengganggumu lagi kok." Sung Jinwo tersenyum kecil dan bertanya, "Jinho, sebenarnya aku ini dianggap apa olehmu?" Jinho mulai bercerita tentang keluarganya. Ia mengatakan bahwa ia memiliki seorang kakak yang 10 tahun lebih tua darinya, tetapi mereka tidak terlalu akur. Mereka jarang bermain bersama, dan Jinho merasa kurang dekat dengan kakaknya. Setelah mendengar cerita Jinho tentang keluarganya, Jinwo terkejut ketika Jinho mengatakan bahwa ia lebih menganggap Jinwo sebagai kakaknya daripada kakak kandungnya sendiri. Jinwo tersenyum hangat dan berkata, "Kalau kamu menganggapku sebagai kakak, aku juga akan menganggapmu sebagai adikku." Mendengar itu, Jinho terharu dan berkata, "Hyongnim, aku boleh memelukmu tidak?" Jinwo yang mulai merasa cemas dengan tingkah Jinho langsung menahan. Hei, kamu sudah mabuk ya?" Sambil tersenyum kecil, Jinwo merasa dirinya memang unik. Tiba-tiba, televisi di restoran itu menampilkan berita tentang insiden besar selama pelatihan anggota baru. Baek Yeon-ho, yang diwawancarai oleh para reporter, menjelaskan bahwa insiden itu sudah diinvestigasi oleh asosiasi dan tidak ada pihak luar yang terlibat. Namun, Jinwo menyadari bahwa pihak luar yang dimaksud kemungkinan adalah dirinya sendiri. Di kantor Guild White Tiger, Baek Yeon-ho terlihat kesal karena terus dikejar oleh pertanyaan dari para reporter mengenai insiden Gate Merah baru-baru ini. Saat ia sedang memikirkan masalah itu, seorang staf memberitahu bahwa Hunter Min Byung-gu ingin berbicara dengannya. Ketika terhubung, Min Byung-gu bertanya mengapa Baek Yeon-ho mematikan ponselnya. Baek menjawab bahwa ia sengaja bersembunyi dari para reporter. Byung-gu lalu berkata, "Oh, masalah Gate Merah itu? Aku juga mendengarnya di Jepang." Baek Yeon-ho terkejut mengetahui bahwa Byung-gu berada di Jepang. Byung-gu kemudian menyampaikan kabar buruk. Jepang diam-diam menghubungi Asosiasi Hunter Korea seminggu yang lalu. Setelah Byung-gu mengecek situasinya, ia menemukan bahwa masalah ini jauh lebih serius dari yang diduga, dan dampaknya bisa meluas hingga ke Korea. Baek Yeon-ho bertanya dengan tegang, "Jepang menghubungi Asosiasi Hunter Korea? Apa yang mereka inginkan?" Byung-gu menjelaskan, mereka ingin berkonsultasi dengan para hunter yang pernah ikut raid Pulau Jeju. Baek Yeon-ho terkejut mendengar hal itu dan meminta Byung-gu menjelaskan lebih lanjut.
Byung-gu mengingatkan tentang gate rang es di Pulau Jeju yang terbuka 4 tahun lalu. Setelah 3 kali gagal, pemerintah Jepang menyerah, dan pulau itu dibiarkan menjadi sarang para semut raksasa. Bahkan setelah 4 tahun, tempat itu masih penuh dengan monster. Byung-gu menambahkan bahwa kabar terbaru menunjukkan para semut di Pulau Jeju mulai bermutasi. Sekarang para semut itu bisa meninggalkan pulau dengan cara terbang melintasi lautan. Semut bersayap telah ditemukan di perairan pantai Jepang. Mereka telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Baek Yeon-ho terkejut dan berkata, "Mutasi? Walaupun kita mengabaikan apa yang terjadi di pulau itu, mereka seharusnya tetap terjebak di sana." Namun, kenyataannya, para semut itu kini menjadi ancaman serius. Di rumah, Jinwo sedang bersiap untuk melakukan perjalanan. Jin-ah, adiknya, bertanya, "Kenapa akhir-akhir ini Opa jarang keluar rumah, tapi sekarang tiba-tiba mau pergi?" Sambil menggoda, Jin-ah menambahkan, "Opa pergi sama siapa? Apa kamu sudah punya seseorang yang spesial?" Jinwo hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Aku akan pergi selama seminggu." Beberapa waktu kemudian, Jinwo tiba di Dungeon Demon Castle. Ia berdiri di dekat gerbang besar dan mengeluarkan kunci untuk membuka kastil. Sambil mengingat pertarungan melawan Cerberus sebelumnya, Jinwo berkata, "Dulu level Cerberus setidaknya 20 level lebih tinggi dariku. Tapi sekarang levelku sudah 3 kali lipat lebih tinggi. Seharusnya kali ini tidak akan sulit." Saat gerbang kastil terbuka, sebuah misi baru muncul. Kumpulkan 10.000 jiwa iblis. Jinwo melangkah masuk ke dalam kastil, tetapi ia tidak merasakan kehadiran monster apapun. Dengan penuh keyakinan, Jinwo mempersiapkan dirinya untuk tantangan besar di depan. Jinwo mengatakan bahwa sudah lama dirinya tidak mendapatkan misi, dan misi kali ini hadiahnya luar biasa. Dirinya bisa mendapatkan bonus status dan memilih sendiri barang apapun di toko. Jinwo juga mengatakan kalau banyak item di toko yang harganya di atas 10 miliar gold dan dirinya bisa mendapatkannya secara gratis jika sudah menyelesaikan misinya. Tetapi kalau hadiahnya sebagus itu pasti tingkat kesulitannya juga tinggi. Saat membuka pintu di ujung istana, Jinwo sangat terkejut dengan apa yang ada di balik pintu itu. Di balik pintu itu ternyata ada sebuah Dungeon Field Type terbuka. Jinwo tidak menyangka ada sebuah Dungeon dengan medan terbuka seperti ini. Ditambah lagi Dungeon ini mirip dengan kota Seoul, tapi ini versi nerakanya karena setiap gedungnya dilalap api. Mengingat misinya, Jinwo berkata, mengumpulkan 10.000 jiwa iblis. Itu artinya setidaknya ada 10.000 iblis di istana ini, dan para iblis pun bermunculan untuk menyambut Sung Jinwo. Keterangan misi juga muncul bahwa Jinwo bisa mendapatkan 1 jiwa per 1 iblis. Tapi ada iblis yang punya lebih dari 1 jiwa di lantai atas. Jinwo bergumam, "Aku menggunakan alasan untuk jalan-jalan, tapi, apa 1 minggu akan cukup?" Jinwo menjatuhkan tasnya dan langsung dengan cepat Sung Jinwo menerjang para iblis sembari menebas mereka satu persatu dengan daggernya. Seekor iblis yang akan menyemburnya dengan api langsung ditebas kepalanya. Untuk saat ini Jinwo masih belum kesulitan dan dirinya malah tersenyum sembari berkata, "Sekarang ada petunjuk XP, betapa nyamannya," dan mulai saat ini Jinwo bertarung dengan waktu. Singkat cerita, hari telah berganti. Kita beralih bersama Jinho dan ayahnya. Ayah Jinho bertanya, "Kau ingin mengelola guild?" Jinho menjawab, "Benar ayah." Terlihat ayah Jinho sedang melihat lisensi master guild milik Jinho dan track record. Ternyata Jinho sendiri tidak menyangka bahwa ayahnya akan kesulitan memilih antara kakaknya atau dirinya untuk menjadi guild master. Setelah memikirkan hal tersebut, Jinho berkata, "Ayah sudah tahu kan, pasti akan ada resiko menjadikan orang luar sebagai master guild." Dan ayah Jinho memotong pembicaraan dan berkata, "Hentikan, ada seseorang yang harus kau temui." Jinho pun bingung dengan maksud ayahnya. Terlihat Hunter Go Myung-wan telah datang. Ayah Jinho menjelaskan, dia adalah salah satu orang yang selamat dari kejadian Red Day terbaru di White Tiger. Ayah Jinho mempersilahkan Go Myung-wan untuk duduk. Jinho yang melihat kedatangan Hunter itu berkata dalam hati, "Red Gate? Kenapa orang yang bersembunyi dari awak media di sini?" Ayah Jinho menyuruh Myung-wan untuk menjelaskan terkait insiden Red Gate yang dialaminya. Go Myung-wan menjelaskan pada Jinho dan ayahnya bahwa yang ikut terlibat dalam insiden Gate Merah itu adalah seorang gadis SMA dan Hunter Sung Jinwo. Mendengar nama Sung Jinwo, Jinho langsung terkejut. Kalau begitu, Hunter perempuannya adalah Han Song-yi?
Go Myung-wan mengiyakan dan membuat Jinho menjadi lega karena dirinya heran mengapa Jinwo tiba-tiba menjadi begitu dekat dengan Han Song-yi. Mendengar Go Myung-wan menjelaskan insiden Red Gate, Jinho berkata dalam hati, "Aku sudah tahu meski tidak mendengarnya. Aku satu-satunya yang tahu kemampuan Hyung Nim yang sebenarnya. Sekarang bukan aku satu-satunya yang tahu rahasia Hyung Nim. Negosiasi dengan ayahku sekarang pasti gagal." Ayah Jinho menyuruh Myung-wan untuk berhenti bercerita. Lalu ayah Jinho berkata pada Jinho, "Kau harusnya tahu kalau aku sedang mencari hunter yang berkualitas. Aku juga memeriksa kejadian Red Gate, saat aku mendengar keterlibatan pihak ketiga, tapi aku tidak menyangka menemukan namanya di daftar anggota raidmu." Ayah Jinho berkata kalau negosiasinya kurang tepat. Hal itu membuat Jinho terdiam. "Kau mendapat bantuan untuk mendapat lisensi Master Guildmu dari Hunter Sung Jinwo. Apa kau mengakuinya?" Jinho menjawab benar dan mengakuinya. Jinho berpikir bahwa sekarang dirinya tidak ada bedanya dengan kakaknya yang sama-sama mendapatkan bantuan dari pihak luar. Dan menurut Jinho ayahnya tidak memiliki manfaat untuk memilihnya. Ayah Jinho bertanya apa? "Ada hal yang ingin kau katakan?" Jinho menjawab, "Maukah ayah menyerahkan Guild Yujin kepadaku?" Ayah Jinho menjawab, "Baiklah." Jinho tampak tidak percaya dengan jawaban ayahnya yang mengiyakan permintaannya begitu saja. Jinho bertanya kenapa ayahnya memberikan Guild Yujin kepadanya dengan mudah. Ayah Jinho menjawab, "Seperti yang kau bilang terlalu berisiko menyerahkan Guild kepada orang luar. Apa ada risiko yang aku dapat saat aku menyerahkannya kepadamu?" Jinho mencoba mengelak karena dirinya telah mencoba membodohi ayahnya. Namun ayahnya menjawab, "Pembodohan macam apa yang menyatakan kekurangan dalam negosiasi?" Kemudian beranjak dari duduknya. "Orang ini, Hunter Sung Jinwo, bisakah kau bawa dia ke Guild Yojin?" Jinho akhirnya bergumam kalau dia memiliki kesempatan. Dia pun menjawab, "Aku akan berusaha melakukan yang terbaik." Sembari meninggalkan Jinho, ayah Jinho berkata dalam hati bahwa sebenarnya ada dua hunter rang es yang coba dibawa ayah Jinho ke Guild Yojin, yaitu Cha Hae-in dan Min Byung-gu yang sudah pensiun. Menurut ayah Jinho, Cha Hae-in terbatas di posisi wakil master. Dibandingkan dengan itu, terdapat keuntungan dengan menjadi master Guild Yojin. Sementara Min Byung-gu masih punya badan sehat dan masih bisa aktif sebagai hunter. Namun Byung-gu memilih pensiun setelah gagal 3 kali di Pulau Jeju, dan mayat semut sudah ditemukan di Jepang. Sebelum dilakukannya raid ke-4 Pulau Jeju, ayah Jinho harus mendapatkan mereka berdua terlebih dahulu. Lalu ayah Jinho berkata dalam hatinya, "Aku yang lebih dulu mendapatkan mereka berdua, atau kau yang terlebih dulu mendapatkan Hunter Sung Jinwo?" Sepertinya ini akan menyenangkan Jinho. Kompetisi ayah dan anak mendapatkan hunter terbaik pun dimulai. Singkat cerita, Sung Jinwo telah banyak membantai para iblis, dan jiwa iblis telah terkumpul sebanyak 309. Sung Jinwo berkata, "Tingkat kesulitan Demon Kastil lantai 1 tidak terlalu sulit. Rang monster paling tinggi di lantai ini adalah rang D, tapi mereka menghasilkan banyak XP untuk naik level." Jinwo bergumam lagi, "Aku harus menyelesaikan Dungeon rang C 9 kali untuk naik 1 level." Dia pun berpikir apakah di Dungeon ini dia bisa naik level 4 jam sekali. Sung Jinwo mengatakan bahwa seiring bertambahnya level jumlah XP yang dibutuhkan untuk naik level juga bertambah. Dengan kata lain semakin sulit untuk berkembang. Jinwo sudah merasakan ketika dirinya bertemu Baek Yeon-ho. Jinwo merasa bahwa rangnya sedikit lagi menjadi S rang, dan untuk menjadi lebih kuat dirinya tidak boleh lengah. Terlihat Jinwo mendapatkan item entry permit, yaitu sebuah item yang memberikan izin untuk masuk ke lantai selanjutnya. Jadi setiap lantai Jinwo harus mendapatkan item tersebut untuk bisa ke lantai selanjutnya. Floor Movement Magic Circle atau pintu untuk menuju lantai selanjutnya telah terlihat. Jinwo kemudian mengsummon 1 tentara tipe monster, dan keluarlah prajurit bayangan dari ketua Ichibear. Jinwo bergumam, "Dia gede juga. Bukannya dia lebih mirip tank baja?" Jinwo pun menaiki Ichibear itu dan menyuruhnya untuk ke lokasi tujuan. Jinwo pun terkejut karena tidak disangka masih ada iblis yang menghalangi jalannya. Jinwo sedikit kesal karena para iblis itu tidak ada habisnya, dan Ichibear itu maju dan menerjang para iblis yang menghalanginya. Jinwo yang kegirangan berkata, "Wih, gila juga ini Shadow. Mulai dari sekarang kamu tank ya, teruslah berlari sampai kita ke Magic Circle-nya." Kembali ke Sung Jinwo, terlihat sebuah gedung yang menyala-nyala. Di sini dijelaskan bahwa tiap lantai Demon Castle terbuat dari dunia yang berbeda-beda. Monster yang memegang izin masuk akan muncul secara acak di setiap lantai, dan seseorang hanya bisa melanjutkan ke lantai selanjutnya dengan mempunyai izin masuk. Jika menara besar ini ada 100 lantai,
Bisa dibilang ada 100 dunia yang berbeda di menara ini. Seiring berjalannya waktu Jinwo menaiki lantai satu dan lantai berikutnya dengan kecepatan yang mengerikan. Skill, Dominator Touch, milik Su Jingwo juga bertambah level. Seiring berjalannya pertarungan, Jinwo mengatakan kalau rang monster paling tinggi di lantai ini adalah rang C pertengahan ke atas. Menurut Jinwo, mungkin kekuatan iblis tingkat tinggi atau di atasnya sangatlah kuat. Bahkan perbedaan hunter rang A dengan rang S berbeda jauh. Kalaupun benar ada 100 lantai, sampai lantai tertinggi dalam seminggu menurut Jinwo itu mustahil. Jinwo berkata pada saat awal-awal dirinya mendapatkan kunci Dungeon ini, Jinwo khawatir tempat ini mirip seperti Dungeon rang S. Tapi rasa khawatir lama-kelamaan menghilang dan pertarungannya menjadi membosankan. Lantai 47, lantai 48, lantai 49 dapat dilewatinya dengan mudah dan sekarang dia telah sampai di lantai 50 dengan 2561 jiwa yang sudah terkumpul. Di hadapan Jinwo, terlihat The Ruler of Lower Floors Avarius Vulcan, iblis tingkat bos bersama dengan para guardiannya. Jinwo yang melihat bos begitu besar bergumam, yang gede itu terlihat berbahaya. Lebih baik aku singkirkan dulu. Jinwo pun menginstruksikan para mage prajurit bayangannya untuk menyerang. Anak buah Vulcan telah dibombardir oleh para mage prajurit bayangan. Dan Jinwo kemudian menyuruh prajurit bayangan untuk membereskan sisanya dan perlahan menghilang. Jinwo dengan tenang memperhatikan para prajurit bayangannya dan bergumam, walaupun para penjaga itu iblis tingkat atas, aku selalu menaikkan level prajurit bayanganku. Tentara bayangan diperkuat dengan stats inteligenceku, apalagi jumlah bayangan yang bisa kusimpan juga meningkat. Aku punya mana yang cukup untuk mereka. Setelah aku menaikkan stats inteligenceku, tapi iblis itu belum bergerak juga, merujuk pada bos Dungeon Vulcan yang masih tenang di singgasananya. Aku akan pergi dan menyelesaikannya, ini lebih mudah dari yang kukira. Gumam Jinwo, namun tiba dua bos Dungeon itu menghilang dari pandangan Sung Jinwo. Melihat bos tiba-tiba berada di hadapan para prajurit bayangan, Jinwo yang tercengang berkata, gerakan macam apa itu? Iron menyiapkan tamengnya untuk menghadang serangan Vulcan. Namun kekuatan Vulcan jauh di atas Iron hingga membuatnya gepeng. Melihat Iron yang dihajar, Jinwo yang panik melihat pasukannya disapu dalam sekejap mata langsung melesat dan menyiapkan pukulannya. Sambil menatap Vulcan, Jinwo berkata, si bajingan itu, dan Jinwo menghantamkan pukulannya pada wajah Vulcan. Saking kuatnya pukulan Jinwo, bos itu sampai terhempas begitu jauh. Melihat bos terhempas begitu jauh, Jinwo kaget dan berkata dalam hatinya, karena kesal, aku tidak sengaja memukulnya terlalu kuat, tapi kenapa dia bisa terbang sejauh itu? Kemudian Jinwo mengingat kalau dirinya tidak sengaja menambah semua sisa statnya ke strength. Setelah dirinya dikagetkan dengan kekuatannya sendiri, Jinwo lagi-lagi dikagetkan dengan Vulcan yang telah bangkit kembali setelah menerima pukulan sedahsyat itu, dan Vulcan pun mengeluarkan skillnya yang dimana menambahkan stats Vulcan sebanyak 50% ditambah indera rasa sakit Vulcan itu berkurang. Jinwo yang melihat skill Vulcan itu berkata, skill ini kan sama saja yang Cerberus gunakan, dan dengan kecepatan yang gila, Vulcan itu sudah melesat dan berada di hadapan Jinwo dan siap menyerang. Jinwo yang panik merasa kalau dia tak bisa menghindari serangan itu. Dia kemudian berteriak, Iron, dan Iron yang melihat Jinwo, langsung berlari dan melemparkan tamengnya ke Jinwo. Tameng pun telah diterima oleh Jinwo dan digunakan untuk menahan serangan Vulcan. Efek dari serangan Vulcan sampai membuat area sekitar hancur. Melihat mangsanya masih bertahan, Vulcan bersiap untuk menyerang Jinwo untuk yang kedua kalinya. Jinwo yang masih berlindung berkata dalam hatinya, aku bisa menahan serangan ini karena stat strength 2. Tapi aku membutuhkan celah untuk bisa menyerang balik serangan selanjutnya, ketika dia sedang melakukan serangan. Sekarang Jinwo melompat dan bersiap untuk menebas Vulcan ketika lengah. Namun Vulcan berhasil membaca serangan Jinwo. Melihat serangannya berhasil dihindari oleh Vulcan, Jinwo pun panik dan berkata, jangan-jangan dia juga sedang menunggu kesempatan ini. Serangan kuat Vulcan tepat mengarah pada Sung Jinwo. Jinwo awalnya panik karena sangat sulit menghindari serangannya saat berada di udara. Namun kemudian dia dengan sigap langsung menggunakan skill Dominator Touch untuk memanfaatkan serangan Vulcan untuk mendorongnya. Dan berkat itu Sung Jinwo berhasil selamat dari serangan itu. Jinwo merasa lega karena telah lolos dari serangan seperti itu. Jinwo kemudian mengamati Vulcan sembari mengatakan bahwa dirinya bisa melukai Vulcan dengan daggernya hanya di bagian kepalanya. Tapi pada saat Jinwo sedang membaca gerakan Vulcan, Jinwo tidak bisa sembarangan menyerang kepalanya. Dengan kata lain, Jinwo harus menghentikan pergerakan Vulcan terlebih dahulu.
Jinwo melirik ke gedung yang akan runtuh. Jinwo pun meringis dan melancarkan strateginya untuk mengalahkan Vulcan. Jinwo akhirnya menemukan ide dan berlari sembari memancing Vulcan untuk mengejarnya. Mereka pun melakukan kejar-kejaran. Jinwo yang melihat gedung tujuannya sudah dekat langsung mengaktifkan skill sprint, dan dengan kecepatan penuh Jinwo menaiki gedung itu. Jinwo yang sudah sampai di tempat tujuannya berkata, "Kalau kamu berlari cepat itu, kamu pasti tidak bisa langsung berhentikan." Dan dengan memanfaatkan gedung yang runtuh, Jinwo melesat untuk mengakhiri Vulcan dan berhasil menebasnya.